Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan menolong kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabb, penguasa, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua dengan nikmat yang begitu banyak, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Yang sekiranya kalian itu menghitung nikmat Allah, maka saya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, maka kewajiban kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, namun mengingat nikmat Allah dalam rangka mensyukurinya. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakannya dalam ketaatan atau dalam ibadah, menggunakan nikmat Allah untuk ibadah. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar, namun sering kita lupakan, adalah nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang, sehingga kita banyak terlalaikan menggunakan waktu luang untuk hal yang mungkin secara asal itu hal mubah, namun pada akhirnya akan menjadi sia-sia karena melalaikan dari perkara-perkara yang jauh bernilai, jauh berharga, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai membuat atau berfirman dalam satu surah yang menjelaskan tentang waktu, ya, tentang waktu, dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kerugian terhadap semua manusia, kecuali orang yang Allah kecualikan, maka dialah orang yang beruntung. Nah, surat ini adalah surah Al-Asr yang akan kita baca malam hari ini. Tafsirnya adalah surah urutan yang ke-103 dalam Al-Quran. Sebelum memasuki tafsir surah ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya itu beliau memberikan muqaddimah, cerita tentang kejadian awal mula surah ini. Di saat itu Rasulullah SAW sudah menjadi nabi. Kemudian ada seseorang yang bernama Amr ibn As. Itu adalah nantinya menjadi sahabat Nabi, nantinya beriman, masuk Islam. Namun di saat turunnya surah Al-Asr ini, Amr ibn As ini belum masuk Islam, tapi sudah kenal dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum masuk Islam. Nah, saat itu sudah ada orang yang bernama Musailamah, yang memiliki julukan atau gelar Al-Kadzdzab. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Al-Kadzdzab itu sigo mubalaghah dari Al-Kadzib. Kalau Al-Kadzib itu orang yang berbohong. Kalau Kadzdzab itu orang yang suka bohong atau tukang bohong, tukang tipu.
tukang ngapusi kan gitu. Nah, itu Musailamah dijuluki Al-Kadzab, itu Rasulullah masih hidup. Nah, Rasulullah adalah nabi terakhir, namun Musailamah Al-Kadzab mengaku juga sebagai nabi juga. Ini benar-benar pendusta. Nah, waktu itu Musailamah Al-Kadzab itu ngobrol sama Amr ibn al-As. Tanya, apa ada surat yang baru yang diturunkan kepada temanmu? Itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr ibn al-As itu menyampaikan, ya baru saja turun suatu surah yang berbunyi ini, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Belakangnya roh, wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, belakangnya roh-roh semua itu. Nah, namun kalau kita amati, masya Allah, isi kandungannya itu surat ini adalah surat yang ringkas, padat, tapi isinya itu begitu mendalam, maknanya sangat luas sekali. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, banyak dinukil para ulama-ulama yang lain, seperti Imam Ibnu Katsir juga menukilkan, dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba', atau kitab yang lainnya itu beliau menukilkan, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan satu surah untuk dijadikan hujjah sebagai nasihat kepada kita, manusia, selain surah Al-Asr, maka sungguh itu telah mencukupi. Artinya satu surah ini itu sudah menjadi hujjah, sudah menjadi nasihat yang sangat agung sekali untuk kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saking besar kandungannya, meskipun padat singkat tapi isinya sangat mengena. Nah, kemudian si Musailamah ini tadi, karena dia nabi palsu, sok-sokan jadi nabi, dia pun mengatakan, baru saja saya juga dapat wahyu. Baru saja dia dapat wahyu satu surat itu. Suratnya ini bunyinya itu belakangnya ikut-ikutan roh-roh semua. Bunyinya ya wabr, belakangnya roh gitu. Innama anta udhunani was sadr wasairuka hafar naqr. Belakangnya roh-roh semua. Kalau dilihat artinya tuh udah ngarang tok kayak mainan anak kecil. Ya wabr, artinya apa? Wahai kelinci. Wahai kelinci. Kemudian apa? Innama anta, sungguhnya kamu itu hanyalah udunani wasadr. Dua telinga dan dada. Karena kelinci kan kelihatannya kan yang besar apa? Dua telinga sama dadanya aja. Sedangkan wasairuka hafar nakar. Sedangkan seluruh tubuhmu itu kecil, mungil. Cuman itu aja itu. Kita kalau dengar itu, ini tidak masuk akal. Kalau itu sebagai wahyu dari Tuhan itu tidak masuk akal. Nah, Amr ibn al-As pun demikian, mengatakan kepada Musailamah Al-Kadzab, sesungguhnya kamu itu tahu, bahwasanya kamu tahu kalau saya tahu pasti nggak akan percaya sama kamu itu pendusta. Nah, ini pendusta, dia sudah ada, padahal Nabi SAW itu masih menjadi nabi, makanya dia dijuluki Al-Kadzab. Nah, itu cerita ringkas yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam mukadimahnya terhadap tafsir dari surah Al-Asr. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi yang ada di hadapan kita ini. Beliau mengatakan tafsir surat Al-Asr. Tafsir dari surah Al-Asr. Wahiyah Makkiyah, ini adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asr. Nah, di sini asrnya di kasrah. Wal asri. Padahal biasanya itu kalau dalam bahasa Arab kata pertama itu dibaca dhammah, biasanya gitu. Tapi di sini kenapa kasrah? Karena waw di sini wa. Biasanya kita tahunya itu wa itu artinya dan. Ini wawnya bukan dan, tapi namanya wawul qasam. Wawu yang digunakan untuk bersumpah. Sehingga wal asri. Nah, ini termasuk huruf yang membuat isim setelahnya atau kata setelahnya itu menjadi kasrah, majrur. Terjemahannya demi waktu, demi masa.
Ya, kata al-asr ini banyak ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan waktu sholat asar yaitu sore hari. Ya. Namun kebanyakan termasuk di sini Syekh Sa'di nanti menafsirkan al-asr itu ya seluruh waktu, baik siang dan malamnya, seluruh waktu sepanjang waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan bersumpah wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Dari sisi bahasa, dalam bahasa Arab ini menunjukkan penegasan yang berlipat-lipat penegasannya. Suatu kalimat atau ucapan kok sebelum mengucapkan dengan sumpah itu intinya apa? Ingin meyakinkan orang bahwa itu benar-benar sungguh-sungguh itu. Nah, jadi awalnya diawali sumpah. Kemudian setelahnya menggunakan kata inna yang dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Nah, innal insana, sungguhnya manusia itu. Kemudian ada huruf lam di sini, lafi, lamnya itu namanya juga lam taukid, yang artinya benar-benar. Jadi demi masa, sungguh atau sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dalam kerugian. Bahkan di sini menggunakan fi, di dalam artinya apa? Benar-benar terjun masuk di dalam kerugian, bukan hanya manusia itu rugi, bukan sekedar itu, tapi manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan siapa saja yang terbebas dari sifat kerugian, atau artinya siapa saja yang mendapatkan keberuntungan. Kan lawannya rugian berarti apa? Untung. Lawannya rugi, untung. Siapa saja mereka yang Allah kecualikan, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang mereka itu beriman, wa amilus solihati, dan mereka orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi satu yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawasau bil haqqi, dan mereka yang saling berwasiat dalam kebenaran, atau saling berwasiat dengan kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran. Terus yang keempat, watawasau bis sabri, dan mereka orang-orang yang saling berwasiat, saling menasihati dengan kesabaran. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan di sini aqsama ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bil asri, dengan masa, dengan waktu. Alladzi huwa al-lailu wan naharu, yang waktu itu adalah malam dan siang. Siang malam semua waktu. Mahalli af'alil ibadi wa a'malihim, yang mana waktu itu adalah tempat perbuatan-perbuatannya seluruh hamba dan tempat beramalnya mereka, para hamba-hamba itu. Allah bersumpah dengan masa ini menyatakan apa? Anna kulla insanin khasirun, bahwasanya atau sungguhnya seluruh manusia itu adalah orang yang khasir, orang yang rugi. Wal khasiru, dan orang yang rugi itu dziddur rabih, lawan daripada orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di awal ayat ini tentang sumpah. Wal asri, ini bersumpah dengan waktu, masa. Waktu atau masa itu adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Definisi makhluk itu apa? Dijelaskan para ulama, makhluk itu adalah kullu ma siwallah wal makhluk. Segala sesuatu selain Allah, maka itu adalah makhluk. Karena Allah itu khalik. Ya, khalik itu yang mencipta, makhluk itu yang diciptakan. Jadi makhluk itu apa? Segala sesuatu selain Allah, termasuk waktu. Ya, termasuk waktu itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Namun di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halifa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, artinya apa? Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah ini, siapa ini? Kita manusia. Jadi artinya apa? Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, sedangkan kita itu makhluk, itu diancam atau enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Berarti sumpah dengan menggunakan makhluk itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita makhluk itu enggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Berarti kalau kita mau bersumpah, itu kita hanya boleh menggunakan nama Allah. Misalkan kita mengatakan demi Allah, demi Tuhan. Atau kalau dalam redaksinya Rasulullah pernah bersumpah itu walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk itu kalau bersumpah hanya boleh dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Karena dijelaskan dalam hadis tadi, bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya bahaya kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jadi syirik itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Saking dalamnya ilmu para sahabat terhadap pemahaman terhadap hadis ini tadi, bahaya syirik. Sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau pernah mengatakan, lain ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Yang artinya, seandainya aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, jadi sumpahnya itu dengan nama Allah, demi Allah, tapi isi sumpahnya itu berdusta, berbohong, tapi dia bersumpah demi Allah. Misalkan saya mengambil barang orang, kemudian saya bersumpah demi Allah saya nggak ngambil, berarti kan saya berbohong kan itu, tapi sumpahnya apa? Demi Allah. Sedangkan berdusta itu termasuk minal kabair, dosa besar. Dosa besar itu, berbohong, berdusta itu dosa besar. Namun ketika kita bersumpah dengan nama Allah, kita tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Nah, hal ini menurut Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu taala anhu, itu lebih mending. Dosanya lebih mending daripada dia berkata jujur. Oh iya, saya jujur, saya mengaku salah, saya telah mengambil. Nah, dia jujur nih, tapi dia mengatakan apa? Demi, misalkan demi bapakku, demi nabi, demi malaikat, atau demi apa saja. Nah, selain Allah, maka itu dosanya syirik. Itu adalah dosa kesyirikan. Meskipun dia tidak berbuat dosa besar, tapi malah terjatuh dosa syirik. Yang syirik itu malah lebih besar daripada dosa besar. Kenapa? Alasannya apa? Kok syirik itu lebih besar daripada dosa besar? Mudahnya untuk pemahaman kita, mudahnya. Kalau dosa besar itu kaitannya tuh karena kedoliman terhadap diri kita sendiri atau kepada sama makhluk. Kita bohong kan berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Kita ngapusi sama manusia. Tapi kalau kita berbuat syirik, kita bersumpah dengan selain Allah, itu namanya kita mendolimi Allah. Sedangkan Allah itu adalah yang telah menciptakan kita, Tuhan kita, Rabb kita. Kok kita sampai berbuat syirik, menghinakan Allahnya apa? Ketika kita bersumpah dengan selain Allah itu hakikatnya telah mengagungkan selain Allah. Jadi sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu sesuatu yang pasti diagungkan. Enggak mungkin hal yang remeh sepele itu enggak mungkin digunakan untuk sumpah. Jadi sesuatu yang digunakan untuk sumpah maka itu adalah sesuatu yang diagungkan. Sehingga pengagungan terhadap selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, meskipun bagaimana menjelaskan
tentang permasalahan bersumpah dengan selain nama Allah itu, syiriknya itu jatuhnya syirik asghar. Nah, jadi syirik itu ada besar, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau syirik asghar itu masih muslim, tidak mengeluarkan dari keislaman, tidak murtad. Tapi kalau syirik akbar, maka pelakunya musyrik, kafir, keluar dari Islam. Nah, maka perlu bertobat itu. Segera bertobat. Itu tentang sumpah. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, kadang karena kejahilan, keawaman terhadap agama, itu orang itu bermudah-mudahan di dalam sumpah itu. Ya, demi bapakku, demi ibuku, demi nabi, demi rasul. Itu kan sering kita dengar kayak gitu. Tidak boleh itu, Pak. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Man halifa bi ghairillah faqad asyraka." Nah, sedangkan di sini Allah bersumpah itu haknya Allah. Karena Allah yang Maha Pencipta, terserah Allah, kita nggak bisa ngatur Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan makhluknya itu dalam rangka Allah memuliakan makhluknya. Kemudian dalam permasalahan sumpah ini itu ada beberapa perkara yang diperhatikan, itu sumpahnya, kemudian isi apa yang ingin disampaikan melalui sumpah itu biasanya berkaitan. Nah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Nah, maka isi yang Allah ingin sampaikan dengan sumpah itu ya berkaitan dengan waktu. Itu apa? Tentang manusia itu berada di dalam kerugian karena apa? Menyanyiakan waktunya. Ya, karena menyanyiakan kehidupannya di dunia ini. Baik, kemudian kita lanjutkan bacanya. Berkata Syekh rahimahullah taala, wal khasaru maratibu muta'addidatun mutafawidatun. Dan kerugian itu, jadi yang namanya kerugian itu kata Syekh bertingkat-tingkat, bermacam-macam dan berbeda-beda. Jadi kerugian itu tidak satu macam tok. Satu orang rugi dalam satu rugi, tidak. Rugi itu bermacam-macam. Maka beliau menjelaskan qad yakunu, terkadang keberadaan kerugian itu hasaran mutlaqan. Kerugian yang mutlak. Totalitas, benar-benar rugi total. Ya. Ruginya itu totalitas, benar-benar rugi mutlak. Siapa itu? Kahali man khasirat dunya wal akhirah. Seperti keadaannya orang yang merugi di dunia dan akhirat. Nah, di dunia sudah rugi, di akhirat juga rugi. Ya sudah, totalitas itu ruginya. Ya, rugi maksimal itu. Sudah pol-polan ruginya. Di dunia nggak dapat untung, di akhirat nggak dapat untung. Maka ini orang yang sangat rugi. Wa fatahun na'im, dan dia terluputkan dari kenikmatan surga. Wastahaqqal jahim, justru dia itu berhak mendapatkan siksaan neraka jahim. Nah, ini adalah orang yang benar-benar rugi secara totalitas. Namun macam kerugian yang kedua kata Syekh, waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'di. Dan terkadang keberadaannya itu rugi dari satu sisi, tapi sisi yang lain dia tidak rugi. Ya, misalkan kalau kita dalam pandangan kita sebagai manusia biasa, ya kadang kita di dunia itu merasa rugi. Ya, merasa rugi. Misalkan kita mau sedekah, nah, kita jualan, kemudian ada teman kita yang mau beli, nah kita nggak ambil untung lah, kita babuk. Nah, jawabannya babuk ya, impas ya. Nah, atau kita benar-benar nggak impas, bahkan rugi. Nah, satu sisi kan menurut kita rugi, tapi ternyata nanti di akhirat mendapatkan keberuntungan. Nah, ini namanya kerugian yang tidak secara totalitas, hanya sebagian aja. Nah, kalau ini masih mending. Nah, namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walihada ammamallahul khasara likulli insan. Nah, oleh karena inilah, karena bermacam-macamnya kerugian, maka Allah Subhanahu wa taala ammama, menyebutkan secara umum. Menyebutkan secara umum tentang apa? Kerugian likulli insanin, untuk semua manusia.
Jadi semua manusia itu pasti pernah rugi. Intinya gitu. Nggak ada orang kok untung terus itu nggak pernah. Pasti pernah rugi. Oleh karena itu Allah menyatakan secara umum di sini. Innal insana lafi khusr. Jadi tidak ada salahnya Allah itu menyatakan seperti ini. Nah, nggak mungkin ada orang mengatakan, oh saya nggak pernah rugi, saya pernah apa, saya untung terus nggak mungkin itu. Makanya Allah sebutkan secara umum. Semua orang pasti kena terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Namun berikutnya Allah menyebutkan pengecualiannya. Illa kecuali manittasofa bi arba'i sifatin. Orang yang memiliki sifat dengan 4 sifat. Tersifati dengan 4 sifat. Nah, 4 sifat ini apa? Yang pertama, al-iman bima amarallahu bil imani. Sifat yang pertama adalah tentang keimanan. Beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Nah, ini sifat yang pertama, itu dari firman Ta'ala tadi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wala yakunu al-imanu bidunil ilmi. Dan yang namanya iman ini tidak mungkin ada dengan tanpa ilmu. Artinya kita bisa beriman dengan sempurna. Kita percaya adanya Allah, kemudian adanya malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dari akhir dan takdir, bagaimana itu rukun-rukun iman. Tidak mungkin kita bisa mengimaninya dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Makanya kita harus belajar. Belajar mengenal Allah. Ada ilmu ma'rifatullah yang mengenali Allah. Agar apa? Agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak mungkin orang itu bisa beriman tanpa ilmu. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Dan ilmu itu adalah merupakan bagian daripada iman yang tidak bisa iman itu sempurna kecuali dengan ilmu. Nah, jadi ini juga dijadikan dalil para ulama bahwasanya orang itu bahasa lainnya agar mendapatkan keberuntungan atau agar terhindarkan dari kerugian, itu yang pertama itu ilmu. Nah, kalau di sini kan iman, kalau dalam bahasa ulama yang lain yang pertama itu adalah ilmu. Nah, karena ilmu itu akan menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang kedua al-amalus sholih. Wal amalus sholih. Jadi ilmu itu buahnya amal. Itu sudah pasangan. Ilmu dan amal itu sudah jadi pasangan. Bagaimana dulu ketika kita membaca tafsir surah Al-Fatihah. Nah, orang Islam itu berada di atas ilmu dan amal. Punya ilmu untuk diamalkan. Beramal harus dengan ilmu. Udah itu pasangan, nggak boleh lepas. Berbeda dengan orang non-muslim seperti apa? Orang Yahudi yang disifati dengan Allah dengan apa? Maghdubi alaihim, yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka itu pintar, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, yang satunya dolin, orang yang tersesat. Siapa itu orang-orang Nasrani yang semisalnya? Kenapa? Mereka itu orangnya baik, semangat beribadah, semangat beramal, tapi amalnya tanpa ilmu. Akhirnya apa? Tersesat gitu. Nggak ada petunjuknya, amalnya sembarangan. Akhirnya tersesat. Dan sedangkan Islam itu berdasarkan ilmu dan amal. Dan ini yang kedua, agar terhindar dari kerugian. Sifat yang kedua adalah wal amalus sholih, amal yang sholih. Wahada, dan amal sholih ini syamilun, mencakup li af'alil khairi kulliha, mencakup terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan seluruhnya. Jadi amalan-amalan kebaikan al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Al-muta'alliqah bihaqqillahi wa haqqi ibadih, yang berkaitan dengan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba. Al-wajibah wal mustahabah, yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Jadi amal kebajikan, amal soleh itu semuanya itu harus dilakukan. Baik berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Amal soleh kita kepada Allah berarti apa? Ibadah. Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau amal soleh kita kepada sama hamba Allah, itu apa? Hubungan sosial yang baik, ya, muamalah yang baik. Seperti apa? Jujur, amanah. Ya, itu merupakan amal-amal soleh yang berkaitan dengan sesama
hamba. Dan itu semua harus dilakukan agar kita tidak terjatuh di dalam kerugian atau agar kita menjadi orang yang beruntung. Jadi harus beramal soleh, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian sifat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq. Nah, di sini saya mengatakan wa tawasi bil haqqi, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Alladzi huwal imanu wal amalu sholih. Nah, yang dimaksud dengan kebenaran itu apa? Iman dan amal soleh tadi, perkara yang pertama dan kedua. Jadi asalnya kita itu mempunyai kewajiban beramal untuk diri kita masing-masing. Ini penting ini. Kita belajar, kita ngaji, kita dengar ceramah, kita dapat ilmu, itu asalnya adalah untuk diri kita sendiri kita amalkan. Nah, kita amalkan. Maksudnya gimana? Kadang tuh orang tuh gini, ngaji itu, kalau dengar ilmu, itu tidak dihantamkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau dapat ilmu, orang itu harus jujur, jangan suka berdosa. Itu bukan untuk dirinya sendiri, langsung teringat apa? Wah, itu si fulan ini. Wong senengane ngapusinan. Nah, jadi kudune cah iki ngrungake ngene iki. Ya, gitu loh. Itu biasanya gitu. Orang ngaji itu bukan dihantamkan untuk diri sendiri, tapi malah pengennya tuh, wong lha iku kudune ngajarnya. Itu suatu apa? Kurang tepat. Ya. Itu nanti urusan itu nanti. Tapi yang pertama itu namanya orang ngaji, belajar, cari ilmu itu untuk diri kita sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian sendiri. Jadi bukan orang lain tapi diri kita sendiri dulu. Nah, jadi kita harusnya punya ilmu itu untuk kita amalkan terlebih dahulu. Jadi iman kemudian amal soleh itu kita lakukan dulu. Baru setelahnya kalau kita sudah bisa beriman dengan baik, bisa beramal soleh, maka saling berwasiat, saling menasihati. Kalau ada temannya yang salah, dinasihati. Wa tawasi bil haqqil ladzi huwal iman wal amal soleh. Maksudnya adalah yusi ba'dhum ba'dha. Ya. Sebagian mereka itu memberikan nasihat kepada sebagian yang lain. Ya, dengan kebenaran tersebut. Wa yahussuhu alaihi wa yuraghibu fihi, memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan untuk bisa beriman dan beramal soleh. Nah, itu namanya saling mewasiati itu. Kemudian ada satu hal yang menarik juga yang perlu kita renungkan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab itu, nah ini wazan atau timbangannya itu tawasau. Dalam ilmu shorof itu namanya tafa'alan, yang memiliki makna itu saling. Jadi tidak hanya sekedar auso yusi. Kalau yusi itu menasihati, memberikan wasiat. Tapi kalau tawaso itu artinya saling memberi nasihat. Nah, yang jadi atau yang perlu kita renungkan apa? Kebanyakan orang itu senang ngasih nasihat. Atau kebanyakan orang itu kalau ngasih nasihat, nah itu menggebu-gebu. Nah, artinya apa? Merasa tinggi itu, senang ngasih nasihat orang. Tapi giliran dia dinasihati, nah tutup kuping. Ya, orang terima. Nah, itu loh yang salah itu gitu. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Lafadznya saling menasehati. Ya, kita semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Saya sedang nasihati, berarti saya harus siap untuk dinasihati. Nah, jadi kalau antum dinasihati sama orang, boleh itu ketika kita katakan, oh silahkan nasihati saya. Tapi habis ini siap ya saya nasihati ya, bilang gitu. Nah, itu siap dah dia itu. Nah, kalau orang yang benar-benar beriman, artinya apa? Dia ikhlas. Ngasih nasihatnya itu benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia benar-benar benar, pasti siap. Oh ya silahkan. Ya, saya senang ngasih nasihat kamu, berarti saya juga harus senang kalau dikasih nasihat. Nah, itu seorang mukmin itu harusnya gitu. Harus siap ngasih nasihat dan siap dikasih nasihat. Dan isi nasihatnya tadi tentang kebenaran, yaitu apa? Iman dan amal soleh atau ilmu dan amal. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah watawasi bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran.
Dan yang namanya kesabaran itu ada pada 3 perkara. Disebut oleh Syekh di sini. Yang pertama, ala taatillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat itu harus sabar, Pak. Apa meneh nek imame macane suwi ya gitu, harus sabar. Puasa ya nahan lapar harus sabar, nunggu sampai maghrib. Ya, ketaatan itu butuh kesabaran. Ya, sabar ya ketaatan. Kemudian yang kedua apa? Wa'an maksiatillah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Wah, koncone teman-temannya ya, pada minum-minuman keras. Teman-temannya pada melakukan hal yang haram. Kita diajak sabar, jangan ikut-ikutan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Kita butuh uang. Wah, ini ada uang yang bisa ditilap, ada uang yang bisa dikorupsi. Sabar, jangan korupsi kan itu. Ini namanya sabar an maksiat, sabar meninggalkan maksiat. Nah, orang mukmin itu harus sabar meninggalkan maksiat. Ya. Karena apa? Orang yang tidak beriman saja dia sabar dalam maksiat itu. Contohnya apa? Misalkan maling itu, dia sabar untuk nunggu waktu malam. Nah, dia sabar nunggu orang itu pada tidur semua, padahal dia jadi ngantuk itu. Ya. Nunggu waktu malam baru dia mau mencuri itu. Nah, harusnya kita orang yang beriman juga sabar waktu malam. Ini nasihat buat kita semua ya, terutama di saya sendiri ya, yang kadang masih berat gitu. Kalau malam itu susah untuk bangun tidur sholat malam. Sedangkan maling itu dinikmati ya, wah, engkau tani jam loro, jam telu, wae udah turu, aku tak siap-siap maling. Dia sabar itu dalam maksiat. Nah, kita harusnya sabar dalam ketaatan itu, sabar meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, wa'ala aqdarillahil mu'allimah. Dan sabar di atas takdir Allah yang menyakitkan. Seperti apa? Sakit, terkena musibah, itu adalah takdir Allah yang kita harus bersabar di atasnya. Ini macam sabar yang ketiga. Kemudian terakhir penutup dari beliau, fabil amrainil awalain, dengan 2 perkara yang pertama yaitu iman dan amal soleh. Nah, yukamilul insanu nafsahu, maka seorang manusia itu menyempurnakan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi untuknya diri sendiri dulu, iman dan amal. Kemudian wabil amrainil akhiraini, dan dengan 2 perkara yang terakhir yaitu apa? Saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran, itu yukamilu ghairahu, dia menyempurnakan orang lain, saudaranya sesama hamba Allah. Wa bitakmilil umuril arba'ah, dan dengan menyempurnakan 4 perkara ini semua tadi, yakunul insanu, maka menjadilah seorang manusia itu qad salima, selamat minal khasar, dari kerugian. Artinya apa? Wa faza, dia menjadi orang yang beruntung, biribhil azim, dengan keberuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita, semoga kita bisa memiliki 4 sifat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah pada kita semua. Aku lupa hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.